Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Nailatus Solihah dengan NIM 20080860626 dan teman saya Isna Isma Asyukri dengan NIM 20080860627 dan Naila Rahmania Ainilahan dengan NIM 20080860639. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Angiospermae yang meliputi famili basal anagruph dan magnolid. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana dalam mengelompokkan makhluk ciptaannya. Allah menciptakan makhluk hidup beraneka ragam untuk dimanfaatkan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun, yang artinya, dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Sebelum kita mempelajari mengenai Angiospermae, apakah kalian tahu apa itu Angiospermae? Kata Angiospermae dari penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu angeion yang berarti penyangga atau pelindung dan sperma yang berarti biji, yang diperkenalkan oleh Paul Hermann pada tahun 1690. Dalam sebagian besar sistem taksonomi modern, kelompok ini sekarang menempati takson sebagai divisio. Namun, sistem klasifikasi APG 2 dan selanjutnya, yaitu sistem klasifikasi APG 3 yang berdasarkan pengelompokan filogeni versi APG, tumbuhan berbunga ditempatkan dalam suatu klat yang tidak menempati suatu takson dan dinamakan Angiospermae. Tumbuhan berbunga atau Anthophyta adalah kelompok terbesar tumbuhan yang hidup di daratan. Namanya diambil dari cirinya yang paling khas, yaitu menghasilkan organ reproduksi dalam bentuk bunga. Bunga sebenarnya adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Sistem pembuahan tertutup ini juga menjadi ciri khasnya yang lain, sehingga kelompok ini dikenal pula sebagai Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Sekarang kita akan mempelajari mengenai karakteristik pada tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya yaitu yang pertama adalah bunga. Bunga menjadi penciri yang paling nyata dan membedakannya dari kelompok tumbuhan berbiji yang lainnya. Bunga membantu kelompok tumbuhan ini memperluas kemampuan evolusi dan ekologisnya sehingga membuatnya sangat sesuai untuk hidup di daratan. Yang kedua yaitu benang sari. Benang sari jauh lebih ringan daripada organ dengan fungsi serupa pada tumbuhan berbiji terbuka lainnya. Benang sari telah berevolusi untuk dapat beradaptasi dengan penyerbuk dan untuk mencegah pembuahan sendiri. Adaptasi arah ini juga memperluas jaringan ruang hidupnya. Yang ketiga adalah ukuran gametofit jantan sangat tereduksi. Gametofit jantan yang sangat tereduksi berada dalam serbuk sari dan hanya terdiri dari 3 sel. Gametofit ini sangat membantu mengurangi waktu antara penyerbukan di saat serbuk sari mencapai organ betina dan pembuahan. Selang waktu normal antara kedua tahap biasanya sekitar 12-24 jam. Yang keempat yaitu karpela menutup rapat bakal biji. Daun buah rapat membungkus bakal biji atau ovulum sehingga mencegah pembuahan yang tidak diinginkan. Sel sperma akan dikontrol oleh putik untuk membuahi sel telur. Setelah pembuahan,
Carpella dan beberapa jaringan di sekitarnya juga akan berkembang menjadi buah. Buah berfungsi adaptif dengan melindungi biji dari perkecambahan yang tidak diinginkan dan membantu proses penyebaran ke wilayah yang lebih luas. Yang kelima yaitu ukuran gametofit betina sangat tereduksi. Sebagaimana pada gametofit jantan, ukuran gametofit betina juga sangat berkurang menjadi hanya 7 sel dan terlindung dalam bakal biji. Ukuran yang mengecil ini membantu mempercepat perkembangan hidup tumbuhan. Dan yang terakhir ada endosperma. Pembentukan endosperma pada biji adalah ciri khas Angiospermae yang sangat mendukung adaptasi. Karena apa? Karena melengkapi embrio atau kecambah dengan cadangan makanan dalam perkembangannya. Endosperma secara fisiologis juga memperkuat daya serap biji akan hara yang diperlukan tumbuhan muda dalam perkembangannya. Ya, kita akan membahas mengenai APG atau Angiosperm Phylogenetic Group. Klasifikasi internal kelompok Angiospermae mengalami banyak perubahan. Sistem klasifikasi Concruis 1981 masih banyak dipakai, tetapi mulai dipertanyakan keakuratannya dari sisi filogeni, terutama karena bertentangan dengan hasil-hasil penyelidikan molekuler. Kesepakatan umum tentang bagaimana tumbuhan berbunga dikelompokkan mulai tercapai sejak hasil APG yang dikeluarkan pada tahun 1998 dan diperbarui pada tahun 2003 sebagai sistem klasifikasi APG 2. Sistem klasifikasi Concruis membagi tumbuhan berbunga menjadi 2 kelompok, yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida. Kemudian, pada pasal 16 ICBN adalah dikotil dan monokotil atas dasar sejarah dan menunjukkan satu ciri yang cukup mudah untuk diamati. Klasifikasi Angiospermae yang saat ini digunakan adalah APG 3 yang membagi lebih dari 250.000 jenis ke dalam 4 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut yaitu basal Angiospermae, Mognoloid, Monocot, dan Eudicot. Amborella, Nyampeles, dan Austrobiales sering dikelompokkan menjadi basal Angiospermae atau biasa disebut dengan basal Anagroup, yang merupakan tumbuhan berbunga yang menyimpang dari garis keturunan sejak awal dan mengarahkan evolusi pada sebagian besar tumbuhan berbiji tertutup saat ini. Sampai akhir tahun 1990, sebagian besar ilmuwan membagi tumbuhan berbiji menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok monokotil dan kelompok dikotil. Kemudian, perkembangan filogeni modern ternyata menunjukkan bahwa dikotil adalah kelompok parafiletik, monofiletik adalah kelompok yang monofiletik. Sebagian besar jenis yang dahulu mengisi kelompok dikotil saat ini dikelompokkan ulang ke dalam kelompok eudikotil, yaitu monofiletik, dan sisanya tersebar ke dalam basal Angiospermae dan Mognoloid. Selain sistem APG 2 dan 3, juga terdapat sistem APG 4. Sistem APG 4 ini terdiri atas 64 bangsa dan 416 suku yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, Angiospermae terdiri atas 57 bangsa dan 254 suku. Berdasarkan hubungan kekerabatannya, bangsa dan suku dalam Angiospermae digolongkan dalam 6 kelompok, yaitu basal Anagroup, Mognoloid, Chloranthales, Monokotil, Ceratopales, Eudikotil, dan Monokotil yang terdapat dalam sistem APG 4. Sekarang kita masuk ke dalam definisi famili basal Anagroup. Apa itu famili basal Anagroup? Famili basal Anagroup merupakan jenis tanaman Angiospermae berbunga yang digolongkan ke dalam APG 3. Basal Anagroup memiliki 3 ordo, yaitu Amborellales, Nyampeles, dan Austrobiales yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian kita akan membahas mengenai karakteristik famili basal Anagroup.
Adapun karakteristik dari famili Basalana group yaitu tumbuhan berkayu, memiliki nodus, tumbuhan tapis, plastida mengandung butir pati, sedikit terdiferensiasi. Selain itu, juga memiliki benang sari berfilamen lebar dengan tangkai yang umumnya pendek. Kemudian kita akan masuk ke dalam klasifikasi famili Basalana group. Famili Basalana group pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 ordo. Yang tadi sudah disebutkan, yaitu yang meliputi Amborellales, Nymphaeales, dan Austrobelleales, yang akan dirinci sebagai berikut. Yang pertama adalah ordo Amborellales. Ordo Amborellales merupakan kerabat terdekat dari seluruh Angiosperma dan merupakan kerabat terdekat dari kelompok Nymphaeales dan Austrobelleales. Amborellales hanya memiliki jenis tunggal, yaitu Amborella trichopoda, yang memiliki ciri-ciri merupakan berhabitus perdu atau pohon kecil, tidak ada minyak eteral dan titik-titik pelucit, tidak memiliki pembuluh kayu dan rambut tunggal. Daunnya berseling tunggal dengan pertulangan daun menyirip. Bunganya berungamah 2 dan beraturan dengan tepal 7-11. Memiliki karpel 5-6 dan embrio yang sangat kecil. Ada ordo Nymphaeales dan Austrobelleales yang akan dijelaskan oleh teman saya Isna Izma Asyukri. Saya akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Mbak Nailatus, yaitu yang kedua yaitu ada ordo Nymphaeales, merupakan garis keturunan bebas yang posisinya terletak di bawah pohon filogenis setelah Amborellales. Ordo Nymphaeales memiliki ciri-ciri tumbuhan air, tumbuh di rawa-rawa atau daerah yang tergenang air, terapung atau memiliki akar yang dapat mencapai dasar air, termasuk tumbuhan akuatik dan herba. Tidak berkambium, memiliki airenchem dan bijinya berkatup. Ordo ini memiliki 3 famili. Yang pertama yaitu ada Columbobaceae, kedua Hydatellaceae, yang ketiga yaitu Nymphaceae. Famili Columbobaceae merupakan tumbuhan Pollentria pertur, biasanya hidup di perairan mengalir dan mampu hidup hingga kedalaman 6-10 meter. Contohnya yaitu Cambomba caroliniana. Yang kedua yaitu ada Hydatellaceae, merupakan suatu suku anggota tumbuhan berbunga. Merupakan tumbuhan berukuran kecil, hidup di air atau rawa yang menyerupai rumput, termasuk tumbuhan air, dan tumbuhan ini hanya ditemukan di Australia dan Selandia Baru. Contohnya yaitu ada Hydatella sp. Yang ketiga yaitu famili Nymphaceae, memiliki ciri-ciri termasuk tumbuhan air dengan batang berair yang berfungsi untuk menyongkong daun dan mengapung di atas air. Memiliki daun yang lebar dengan bentuk melingkar, tepi daun bergerigi, bangun daun kordatus, dan tulang daun menjari. Sebagian besar daunnya mengapung di atas air agar dapat mengambil oksigen yang ada di udara. Memiliki akar yang berongga dari atas hingga bawah dan dapat dijadikan sebagai sub akar teratai. Memiliki bunga terpisah-pisah dengan biji yang memiliki endosperma. Contohnya yaitu Nymphaea lotus. Ordo yang ketiga yaitu ada Austrobelleales, yang memiliki ciri-ciri berupa pohon, semak belukar, atau liana. Austrobelleales merupakan kelompok yang masih ada setelah Amborellales dan Nymphaeales. Ordo ini memiliki 3 famili, yaitu ada Austrobellacea, Scindraceae, dan Trimenaceae. Famili Austrobelleaceae memiliki ciri-ciri merupakan famili monotipik yang mengandung genus tunggal, berhabitus pohon, semak belukar,
atau liana yang mengandung minyak esensial. Contohnya yaitu pada Lycium verum. Family yang kedua yaitu Schinderaceae memiliki ciri-ciri terdiri dari pohon-pohon dan semak-semak dengan sel minyak aromatik, daunnya sederhana, spiral, dan bening belang-belang. Family ini juga memiliki filamen yang pendek dan tebal. Contohnya yaitu pada Japanese Adas. Family yang ketiga yaitu ada Trimeniaceae, merupakan tanaman berbunga berhabitus pohon dan semak belukar. Dan spesiesnya bersifat tropis dan subtropis. Contohnya yaitu pada Trimenia mucuhivensis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang family Magnolid. Family Magnolid merupakan sekelompok tumbuhan berbunga yang terdiri dari kurang lebih 8.000 jenis yang terbagi ke dalam 4 ordo. Yang pertama yaitu ada Piparales, yang kedua Canelales, yang ketiga yaitu ada Magnoliales, yang terakhir yaitu ada Laurales. Kelompok Magnolid ini mempunyai sebagian ciri yang dimiliki oleh basal Angiospermae, seperti susunan bunganya yang membentuk spiral, namun lebih banyak karakter yang lebih mendekati pada kelompok monokot dan edikot. Family Magnolid memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adanya trakea dalam xilem, yang kedua adanya elemen lapis dan sel penghantar dalam floem, ketiga yaitu kantong embrio dengan 8 inti, yang keempat pembuahan ganda, yang kelima karpet tertutup, yang keenam yaitu serbuk sari, hinggap, dan berkecambah. Kemudian saya akan menjelaskan klasifikasi dari family Magnolid. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, family ini memiliki kurang lebih 8.000 jenis yang terbagi ke dalam 4 ordo, yaitu Magnoliales, Laurales, Piparales, dan Canelales. Ordo yang pertama yaitu ordo Magnoliales memiliki batang dengan pembuluh cincin dan buah bumbung. Nah, berikut ini 3 family yang merupakan family yang banyak dimanfaatkan di Indonesia dari ordo Magnoliales, yaitu family Magnoliaceae, Annonacea, dan Myristicacea. Family Magnoliaceae, perdu atau pohon menghasilkan proanthocyanin dan alkaloid, sering mengakumulasi silika terutama pada dinding sel epidermis daun. Kristal-kristal kecil kalsium oksalat sering terdapat pada parenkim. Terdapat sel-sel minyak atsiri terutama pada parenkim daun. Daunnya tunggal, tersebar, stipula mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku. Bunga umumnya tunggal dan biseksual, jarang uniseksual, actinomorph. Periantium tersusun dalam spiral atau lingkaran dari 3 atau lebih lingkaran, 6-18 helai. Stamen banyak tersusun spiral pada kepanjangan dasar bunga. Pistilium banyak lepas tersusun spiral pada kepanjangan dasar bunga. Ovarium superus terdiri dari 1 karpel dan 1 ruang. Buah folikulus, baka atau samara, kadang-kadang membentuk agregat serupa kerucut yang mengkayu. Biji dengan endosperma yang besar. Nah, terdiri dari sekitar 12 marga dan 230 jenis. Tersebar di daerah tropis, subtropis, dan temperata, terutama belahan bumi utara. Kepentingan ekonomi family ini, beberapa jenisnya merupakan tanaman hias dengan bunga yang harum dan merupakan penghasil kayu.
Contohnya yaitu pada Magnolia glandiflora L, yaitu tanaman hias, yaitu pada Misselia alba atau cempaka putih yang termasuk tanaman hias. Family yang kedua yaitu ada family Annonaceae atau kenanga-kenangaan. Pada family ini pohon, perdu, atau liana biasanya mengandung alkaloid dari kelompok penzyl isoquinolin. Kadang-kadang terdapat timbunan silika terutama pada dinding sel. Sering menghasilkan tanin, sering terdapat sel-sel atau rongga-rongga minyak atsiri pada parenkim. Juga terdapat sel-sel dengan kristal kalsium oksalat dan scleroid yang tersebar. Daunnya tunggal tersebar tanpa stipula, sering mengkilap. Bunganya tunggal atau dalam simosa. Setiap bunganya biseksual, jarang yang uniseksual, aktinomorf, perantium dalam 3 lingkaran masing-masing 3 helai. Nah, 1 atau 2 lingkaran luar spaloid, stamennya banyak, tersusun spiral, pistilium beberapa sampai banyak, ovarium superus, buah baka. Family ini merupakan family yang tersebar dari Magnoliales dengan sekitar 130 marga dan 2.300 jenis tersebar di daerah tropis. Banyak ditanam sebagai pohon buah-buahan, tanaman hias, atau penghasil kayu. Contohnya yaitu pada Annona muricata L atau sirsak manalika buah, yaitu pada Cananga adorata atau kenanga perdu. Family yang ketiga yaitu ada family Myristicaceae atau pala-palaan. Pada family ini pohon jarang perdu, sering sangat aromatis dengan sel-sel minyak atsiri pada parenkimnya. Karakteristik menghasilkan myristisin atau suatu komponen fenolik yang psikotrofik. Tanin biasanya terdapat pada kantung-kantung khusus. Kristal kalsium oksalat sering terdapat, dan daun tunggal letaknya tersebar tanpa stipula. Bunga dalam racemus atau simosa, uniseksual atau tumbuhan umumnya berumah 2. Periantium cephaloid bersatu, umumnya 3 lobus, bunga jantan dengan 2 atau banyak stamen. Monadelphus, bunga betina dengan ovarium superus, 1 karpel dan 1 ovul. Buahnya baka. Family ini mempunyai sekitar 15 marga dengan 300 jenis spesies tersebar di daerah tropis. Marga yang besar adalah Myristica, yaitu dengan 100 jenis, Horsfieldia dengan 10 jenis, Knema dengan 40 jenis, dan Virala dengan 50 jenis. Myristica fragan terkenal sebagai bahan bumbu, sedangkan sejenis Virala menghasilkan eksudat dari kulit kayu yang dipakai orang India Amazon untuk campuran tembakau dengan efek halusinasi. Contohnya yaitu pada Myristica fragrans atau pala, biji untuk bumbu. Contoh yang kedua yaitu Horsfieldia iria atau Calapatium atau kayu bahan bangunan. Kemudian saya akan menjelaskan ordo yang kedua yaitu ordo Laurales. Ordo ini berkayu, daun berhadapan dengan Hypanthium umumnya berstaminodium, kepala sari umumnya berkatup, karpel dengan 1 ovula, dan memiliki embrio besar. Ordo Laurales terdiri dari 8 family. Di Indonesia, Laurales dimanfaatkan sebagai penghasil buah, penghasil kayu, komoditas ekonomi, tanaman parasit terutama, dan dari famili Lauraceae. Nah,
Pada 8 family pada ordo ini, yang paling besar yaitu family Lauraceae atau medang-medangan. Pada family ini, pohon atau perdu yang aromatis, karbohidrat cadangan sering dalam bentuk inulin, terdapat tanin, juga menghasilkan proatosianin, dan biasanya alkaloid dari kelompok benzil, isoquinolin, dan aporfin. Umum terdapat sel-sel minyak atsiri atau sel-sel lendir pada jaringan parenkim. Daunnya tunggal, tersebar, jarang yang berbahan atau dalam lingkaran. Tanpa stipula. Pada kasita, daun tereduksi menjadi sisik. Bunga dalam racemus, spica, umbella, atau panicula. Nah, pada setiap bunganya aktinomorf, biseksual, kadang-kadang uniseksual. Kaliks 6 sepal dalam 2 lingkaran. Bersatu membentuk tabung. Pada bagian besar ada hipatium. Pada corolla tidak ada. Stamen dalam 4 lingkaran, masing-masing 3 helai melekat pada tabung. Kaliks 1 atau lebih lingkaran terdapat berupa stamonium. Nah, pada antera membuka dengan klep. Filamen sering mempunyai sepasang tonjolan nektar pada dasar sampingnya. Pistilium 1 dengan ovarium superus, 1 karpel, 1 ruang, dan 1 ovul. Nah, buahnya baka atau drupa. Pada dasarnya sering terdapat kupula yang berasal dari kalik yang persisten. Biji dengan embrio yang besar. Keping biji mengandung minyak dan pati. Asam larut sering merupakan bagian terbesar dari lemak. Biji tandan endosper. Pada family ini terdiri dari 30 sampai 50 marga dengan sekitar 2000 sampai 3000 jenis, tersebar di daerah tropis dan subtropis. Pusat penyebaran tersebar di Asia Tenggara dan Brazil. Marga yang besar adalah Cinnamomum, yaitu dengan 250 jenis, Persea dengan 200 jenis, Cryptocaria dengan 200 jenis, Lydsea dengan 250 jenis, dan Bellisnidea dengan 150 jenis. Kepentingan ekonomi family ini antara lain karena minyak aromatisnya dan penghasil kayu. Contohnya yaitu pada Cinnamomum iners atau kayu dan Actinodape gabra atau huru payung atau kayu bahan bangunan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Naila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok 7 yang telah dijelaskan oleh Mbak Nailatus Solihah dan Mbak Isna Izma. Selanjutnya yaitu Ordo Piperales. Ordo Piperales merupakan tumbuhan herba. Daunnya bersusun dua-dua, pangkal daunnya berseludung, daunnya bergantilan, berhelai tunggal adaksial, dan nodusnya membengkak. Terdiri dari 3 famili yaitu Chlorantaceae, Piperaceae, dan Saururaceae. Piperaceae merupakan salah satu famili yang banyak dimanfaatkan dan banyak tumbuh di Indonesia, terutama dari genus Piper. Famili Piperaceae memiliki sekitar 3.000 spesies, namun hanya memiliki genus yang rendah, yaitu sekitar 5-7 genus. Piper merupakan genus dengan jumlah spesies terbanyak. Diperkirakan memiliki lebih dari 1.000 spesies dan terdistribusi terutama di daerah tropis. Piper merupakan kebanyakan tumbuhan
berkayu menahun yang memanjat dan jarang sekali dalam bentuk semak, dengan modus yang lebar, daun yang bervariasi bentuknya, dan umumnya aromatik dan terasa pedas. Bunganya sangat kecil, tersusun dalam spika dan tidak memiliki periantum. Genus Piper ditandai dengan buah yang empuk dengan 2-6 stamen, ovarium 1 sel yang disebut dengan Autotropous ovule. Genus Peperomia berbeda dengan Piper yang memiliki buah sebentar, 2 stamen, tanpa stipula, dan merupakan herba tegak. Spesies Piper menyukai habitat yang lembab yang ditemukan pada hutan primer maupun hutan yang terganggu. Pada subetnis Batak, Piperaceae dimanfaatkan sebagai obat sebanyak 8 spesies, namun berasal dari satu genus Piper. Demban atau Piper beetle pada subetnis Batak dimanfaatkan sebagai obat demam, luka, sakit mata, sariawan, dan sebagai ritual. Piper beetle memiliki nilai yang sangat kuat pada subetnis Batak, baik sebagai obat, adat, maupun ritual. Pada subetnis Batak Simalungun, Piper beetle juga dimanfaatkan sebagai lambang agama Kristen subetnis Batak Simalungun, yaitu Gereja Kristen Protestan Simalungun. Piper umbellatum atau dalam bahasa lokal etnis Batak disebut bulung gumba dimanfaatkan sebagai obat demam dan gangguan saluran pencernaan. Contoh lain dari Piperaceae yaitu Peperomia pellucida atau sasaladakan, Peperomia sandersi atau Peperomia semangka, Piper beetle sirih, Piper cubeba kemungkus, dan Piper aduncum. Selanjutnya yaitu ordo Cannelales. Ordo ini memiliki ciri batang primer berbentuk silinder, tangkai daun bundal, tumbuh di tempat lembab, stomata terbatas pada bagian bawah daun, agak berpori berlilin menyerupai spons, memiliki benang sari leaf-like, sebagian besar merupakan spesies primitif, memiliki panjang daun dan bunga yang besar. Ordo ini memiliki 2 famili, yaitu yang pertama Cannelaceae. Famili ini memiliki ciri pepohonan, jarang semak, hijau, aromatik, memiliki daun sederhana, utuh dan kasar, memiliki bunga hermaprodit dengan sepal 3 dan kelopak bunga 5-12. Benang sari 6-12 berkonotasi pada tabung di sekitar ovarium. Memiliki stigma lobus 2-6 buah dengan endokarpus. Contohnya adalah Cannella winterana. Selanjutnya adalah Winteraceae, merupakan bagian dari flora Antartika, berupa semak belukar, bagian daunnya bergantian, memiliki bunga tersusun berpilin dan biji besar dengan kulit berwarna cerah. Contohnya adalah Drimys winteri. Selanjutnya peranan tumbuhan Angiospermae dalam kehidupan sehari-hari. Tumbuhan berbunga telah banyak digunakan oleh manusia sebagai sumber pangan, pakan, obat-obatan, dan tanaman hias, sehingga potensi dan ancaman yang ditimbulkan juga besar. Potensi ekonomi yang besar menyebabkan manusia terus mengeksplor tumbuhan berbunga. Tumbuhan berbunga juga berpotensi dalam lingkup ekologi, seperti dapat mempengaruhi spesies lain melalui penyerbukan bersama untuk tanaman yang sumber dayanya lebih berlimpah, atau jumlah unit bunga lebih tinggi dan kandungan gula nektar dan lebih mudah diakses.
Potensi pengaruh tidak langsung juga lebih kuat antara spesies tanaman yang lebih dekat dengan filogenik dan tidak tergantung pada asal geografis tanaman, yaitu natif atau non-natifnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, Angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup yang memiliki perkembangan yang tinggi. Yang kedua, karakteristik dari tumbuhan Angiospermae yaitu yang pertama, bunga merupakan penciri yang paling nyata dan yang membedakan dari kelompok tumbuhan berbiji yang lainnya. Yang kedua, benang sari jauh lebih ringan daripada organ pada tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki fungsi sama yaitu strobilus. Yang ketiga, gametofit jantan yang sangat tereduksi yaitu berada dalam serbuk sari dan hanya terdiri dari 3 sel. Yang keempat, carpella menutup rapat pada bakal biji. Yang kelima, gametofit betina sangat tereduksi. Dan yang keenam atau yang terakhir pada karakteristik tumbuhan Angiospermae ini adalah pembentukan endosperma pada biji. Yang ketiga, kesepakatan umum tentang bagaimana tumbuhan berbunga dikelompokkan mulai tercapai sejak hasil Angiosperma Phylogeny Group atau APG dikeluarkan pada tahun 1998 dan diperbarui pada tahun 2003 sebagai sistem klasifikasi APG kedua. Sistem klasifikasi Angiospermae yang saat ini digunakan adalah APG yang ketiga, yang membagi lebih dari 250 jenis ke dalam 4 kelas atau kelompok. Kelompok-kelompok tersebut yaitu basal angiosperm, magnolith, monocot, dan eudicot. Amborella nymphaeales dan Austrobaileales sering dikelompokkan menjadi basal angiosperm. Selain sistem APG 2 dan 3, juga terdapat sistem APG 4. APG 4 ini terdiri atas 6 kelompok, diantaranya yaitu basal ana, yaitu Amborellales, Nymphaeales, dan Austrobaileales. Lalu ada lagi basal magnolis, Chloronthales, monocotyl, Ceratophyllales, dan eudicot. Kesimpulan selanjutnya yaitu famili basal ana group yang tadi telah disebutkan merupakan jenis tanaman Angiospermae berbunga yang digolongkan dalam APG ketiga. Adapun karakteristik dari famili basal ana group ini yaitu tumbuhan berkayu, memiliki nodus, tubuh tapis plastida yang mengandung butir pati, sedikit terdiferensiasi. Selain itu, juga memiliki benang sari berfilamen, lebar polen dengan tangkai sari yang umumnya pendek. Lalu, famili basal ana group ini pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 ordo yang meliputi yaitu Amborellales, Nymphaeales, dan Austrobaileales. Magnolith merupakan sekelompok tumbuhan berbunga yang terdiri dari kurang lebih 8.000 jenis. Selanjutnya, sifat-sifat utama dari Magnoliophyta yaitu 1. Adanya trakea dalam xilem. Yang kedua, adanya elemen tapis, misalnya sip element, dan sel penghantar dalam flum. Yang ketiga, embrio dengan 8 inti, yaitu 1 telur, 2 sinergit, 3 antipoda, dan 2 antipolar. Selanjutnya yang keempat, pembuahan ganda. Yang kelima, karpel tertutup. Yang keenam, terdapat beberapa kekecualian pada sifat tersebut. Yang ketujuh, pembuahan ganda lagi. Yang ke-8, serbuk sari hinggap dan berkecambah pada permukaan stigma. Selanjutnya,
Kelompok magnolid ini terdiri dari kurang lebih 800 jenis yang terbagi ke dalam 4 ordo. Yang pertama, Magnoliales, Laurales, Piperales, dan Canellales. Terakhir, tumbuhan berbunga telah banyak digunakan oleh manusia sebagai sumber pangan, pakan, obat-obatan, dan tanaman hias.